Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fiksional Traset Baik rekan-rekan semua. Update untuk outlook 1 minggu ke depan ya dari segi indeks dolar, gold, dan Bitcoin diperuntukkan nanti tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 tentunya ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker kalau dari saya ada EBS, dua jenis akun stand dan standar. Khusus untuk akun stand ini diperuntukkan mungkin yang bagi pemula ya untuk belajar, melatih, ataupun menguji strategi. Ini cocok untuk menekan risiko yang lebih minim, tentunya diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari full lot, full layer, full margin, karena itu kalau menurut saya adalah penyakit kunci kesuksesan di dalam dunia trading adalah disiplin. Dan tahu batasan-batasan di mana ketika salah kita exit dan di mana ketika kita benar harus exit itu ada di mana, itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan di dalam dunia trading. Khusus untuk akun Sen, linknya bisa cek di kolom deskripsi ya. Selanjutnya masuk ke fundamentalnya yang akan menjadi fokus untuk hari Senin kosong, Selasa dari Jepang libur. Malamnya itu testimoni dari Powell ya, ini yang akan ngedorong apakah kebijakan-kebijakan itu mendukung untuk penguatan dari segi indeks dolar atau justru malah melemah. Itu nanti kemungkinan sih akan ada kisi-kisinya di antara hari Selasa dan Rabu malamnya ya. Kemudian dari segi indeks harga konsumen inti itu juga akan dirilis di Selasa malamnya. Amerika diperkirakan sih ini ada sedikit peningkatan monthly, dan indeks harga konsumen dari year on year itu juga akan dirilis, cuman dari perkiraan ini masih belum keluar semua ya. Nanti ini bisa dicek lebih lanjut, kemungkinan sih hari Senin sudah keluar. Testimoni dari Powell yang kedua ini juga akan dirilis di Rabu malam ya. Jadi hati-hati untuk pergerakan indeks dolar kurang lebihnya antara Selasa dan Rabu. Dan untuk Kamisnya produk domestik bruto dari Inggris ini diperkirakan juga akan dirilis jam 2 siang. Malamnya ada klaim pengangguran awal dari Amerika, kemudian indeks harga produsen ini juga akan dirilis, dan hari Jumatnya ada retail sales-nya ya yang akan dirilis, cuman perkiraannya ini masih belum keluar semua, nanti akan saya update di video lanjutan ya. Selanjutnya masuk ke teknikalnya dari segi indeks dolar ya. Open market kemarin ini juga kalau menurut saya sih kurang beres juga dari segi market ya, karena gap ini lumayan besar juga, harga mencapai level area resisten dan mendadak ke dorong ke bawah, tidak mampu mencapai support, dan harga ini kan kenaikannya untuk kemarin itu kurang lebihnya pas sebagai antisipasinya tidak jauh-jauh di antara 108.300 ya, ada reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Dikarenakan untuk level area SRP ini sudah selesai untuk minggu ini ya, jadi ini saya tarik level baru lagi. Kalau misalkan saya tarik untuk level area SRP-nya dari low sampai dengan high-nya minggu ini, diperuntukkan nanti untuk minggu depan ada beberapa batasan ataupun zona pantau yang akan menjadi antisipasinya. Resisten 3 dan 4 itu 112 sampai dengan 112.700 pembulatan atau zona yang saya blok biru. Cuman sih kalau misalkan market ini nanti normal ya, untuk minggu depan ini saya masih belum antisipasi ke 112 ke atas ya. 110 pun ini kemungkinan juga saya masih ragu, terkecuali data yang mendukung dari segi fundamental itu positif semua. Untuk USD ini berpotensi akan dicapai, tetapi dari segi teknikalnya 110 ini memang ada batasan sebagai resisten 2, tapi saya skip terlebih dahulu, akan saya bahasin nanti di video lanjutan ya. Kemudian batas pantau over bawah ada harga 104.47, kemudian support 3-nya 105.27 ya, ini zona yang saya blok biru. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, untuk sementara batasan pantau overnya untuk fokus 1 minggu ke depan ini jatuhnya jangan jauh-jauh terlebih dahulu antara resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya 10945 sampai dengan 109.88. Untuk zona tengah atau sebagai pivotnya jatuh di 108.58 dengan batas atasnya kurang lebih ada di kisaran level area 108.900-an dan batas bawah itu 108.26. Kemudian history low sampai dengan support pertama weekly 10728 dan 107.72 ini history low sampai dengan support pertama ya, yang akan menjadi penentunya apakah untuk indeks dolar ini nanti lanjut koreksi ke bawah atau cukup berada di 107.28 ada kenaikan kembali. Kalau menurut saya kunci penurunan sementara berada di 107.28. Kalau misalkan indeks dolar itu nanti bergerak di bawah history low di minggu yang sebelumnya, baru ada potensi arah support, targetnya adalah di 106.42. Tetapi kalau misalkan zona yang saya blok orange di sini masih tetap aman, waspadai level area atas, target terdekatnya 108.58 sampai dengan 108.91 terlebih dahulu, dan maksimum zona pantau untuk 1 minggu ke depan 110.75 ke atas. Ini saya skip dulu, tetapi fokusnya adalah di kisaran level area
10945 sampai dengan 109.88. Jadi untuk kuncinya indeks dolar ini bisa dikatakan akan turun ke 106.42 setelah ada konfirmasi harga bergerak di 107.28 di bawah level area tersebut, apalagi minimal H4 ideal adalah daily close-nya mampu tutup di bawah, baru ada potensi arah support. Tetapi kalau misalkan ini aman, waspadai, bisa aja ini nanti langsung lanjut ke atas dulu, atau ayunan sedikit ke bawah baru lanjut ke atas, itu juga bisa terjadi. Kalau misalkan untuk level area SRP ini mau dicatat ya, kurang lebih sementara di sini dulu sebagai zona pantau untuk 1 minggu ke depan. Selanjutnya dari segi gold, flashback sedikit dari segi time frame H1-nya, open market kemarin itu kan berada di level area resisten, kurang lebih berada di sini. Koreksinya atau penurunannya itu kurang lebih pas di zona tengah atau sebagai pivot. Kunci bawahnya aman, 2763 tidak mampu di break ke bawah dan harga ini kan langsung lanjut ke atas. Di sini ada bullish flag atau konfirmasi penerusan harga, dan kemarin itu kenaikannya berada di kisaran level area resisten punyanya monthly, kurang lebihnya berada di kisaran level area 2885 ya, ini sebagai resisten kedua monthly. Untuk planning di video yang sebelumnya ya, planning adalah sebenarnya cari ancang-ancang setup sell sebenarnya, tetapi zona pantau utamanya adalah di kisaran level area 2885, 2889 dan maksimumnya 2911 sebagai batasan pantau over weekly-nya. Cuman dua level punyanya weekly ini gagal, tidak berhasil dicapai, dan harga ini ketahan di level area resisten, kurang lebihnya pas punyanya monthly 2885 lah, kurang lebih nggak jauh-jauh di level area tersebut, dan mendadak drop secara signifikan. Dikarenakan untuk level area SRP weekly ini sudah selesai, jadi ini saya hapus dulu karena ada level area baru kembali. Sebelum masuk ke level area SRP weekly ya, ini flashback sedikit untuk perjalanan monthly. Jadi untuk perjalanan monthly itu harga sudah mampu mencapai, tetapi untuk saat ini masih ke reject di resisten kedua monthly ya, 2885. Kalaupun untuk monthly ini nanti sampai dengan berlakunya tanggal 28 Februari, hati-hati ada batasan pantau overnya 2986 sampai dengan 3036, ini sebagai batasan pantau over punyanya monthly yang berlaku nanti sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Apakah mampu dicapai atau tidak ya, nanti kita akan cek lebih lanjut untuk perjalanannya ya, karena untuk saat ini masih tanggal 8 saat video ini dibuat. Kemudian kalau misalkan untuk level area SRP ini saya pecah dari resisten 2 sampai dengan resisten 3 monthly-nya, zona tengahnya berada di 2922, 2935, maksimum adalah di 2948, atau zona yang saya blok ada di sini. Kurang lebih blok merah ini adalah level minor punyanya monthly. Nanti kita padukan dari segi weekly-nya. Kemudian history hack di monthly sebelumnya 2817, resisten pertama yang saat ini support 2783, ini hati-hati, ini masih ada potensi kemungkinan jangka panjang bisa aja gold sebelum naik lebih tinggi itu dia terkoreksi dulu ke bawah, ini juga bisa terjadi ya. Kalau untuk weekly-nya sendiri, saya tarik dulu dari low sampai dengan high di minggu ini untuk menentukan perjalanan minggu depan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025 ya, kurang lebihnya zona pantau yang mesti diantisipasi. Batas pantau over weekly itu kurang lebih ini sudah mulai nampak level area 3000 ya sebagai resisten 4 weekly. Kemudian 2982 ini adalah sebagai resisten 3 weekly-nya atau sebagai batasan pantau over 1 minggu ke depan. Untuk weekly-nya memang ada level area tersebut, cuman sih waspadai potensial terkoreksi lebih dulu ya. Kemudian di resisten kedua weekly 2925 pembulatan ini juga menumpuk dengan zona minornya monthly tadi ya, antara 2922 sampai dengan 2947. Jadi ini ring areanya lumayan besar. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, kalaupun ada kenaikan lebih lanjut untuk 1 minggu ke depan ini ya, batasan pantau over bagian atas. Sementara resisten 3 dan 4 saya skip dulu, tetapi fokusnya adalah di blok merah di sini karena level area ini masih fresh dan juga belum di retest ya, atau harga masih belum ke sana. Dua level area menumpuk antara minor monthly dan resisten 2 weekly 2925 ini yang akan menjadi maksimum sementara untuk zona pantau 1 minggu ke depan. Resisten pertama weekly 2867 atau pembulatan di 2868 ya, sampai dengan history hack di minggu yang sebelumnya, zona yang saya blok biru ini yang akan menjadi antisipasi target terdekat kalaupun ada kenaikan. Selama level kuncinya kurang lebih ini juga ada dua level area menumpuk 2885 dan 28
286 atau 2887 pembulatan sebagai history high di minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan daily close-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati potensi koreksi ke bawah terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan sudah mampu terkonfirmasi minimal adalah 4, ideal adalah daily, mampu tutup di atasnya 2887, baru ada peluang menuju resisten ke 2 weekly 2925. Kemudian untuk zona tengah atau sebagai pivot itu sendiri jatuh di 2845, 2829 ini sebagai pivotnya, dan batas bawah pivotnya berada di level area 2814. Di bawah 2814 dan 2817 di sini juga ada dua zona yang menumpuk. Kemudian di kiri, kalau misalkan saya blok ya, sebenarnya untuk zona tengahnya itu juga lumayan lebar, kurang lebih seperti ini, antara 2843 sampai dengan 2814, tetapi saya fokusnya mengingat untuk zona demand-nya itu berada di pivot sampai dengan batas bawah pivot. Jadi fokus kalaupun potensial terjadi koreksi nanti untuk minggu depan, saya lebih prefer cek di level area 2829 sampai dengan 2814 ini yang akan menjadi kuncinya, apakah dari segi time frame kecilnya itu nanti akan terjadi bearish terlebih dahulu atau koreksi. Kuncinya adalah di antara 2814 sampai dengan 2817. Kalau misalkan ada daily close-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, baru ada potensi kembali arah support. Tetapi kalau misalkan sebagai level kunci yang ada di sini aman, waspadai, hati-hati arah atas. Kemudian untuk history low minggu yang sebelumnya itu kan berada di 2772 ya, support keduanya. Hati-hati di kiri, ini kalau misalkan saya blok ya, kurang lebihnya ini juga areanya juga menumpuk, kurang lebih adalah zona yang saya blok biru di sini. Saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona demand. Kalaupun mendadak ekstrim ke dorong ke bawah, apalagi kalau misalkan dibarengi dengan aksi profit taking, tidak menutup kemungkinan 2741, 2734 pembulatan ini juga tidak menutup kemungkinan gold akan ke sana sebelum harga lanjut ke atas ya. Tetapi sebagai batasan pantau overnya 2676 sampai dengan 2650-an kurang lebih, ini saya skip dulu. Jadi kalaupun untuk gold satu minggu ke depan ini ada potensi penurunan meskipun secara ekstrim ya, sementara saya fokusnya adalah kurang lebihnya ada dua level area zona pantau yang akan menjadi antisipasi antara 2783 sampai dengan 2772 ini yang akan menjadi zona pantau terdekatnya ya, blok biru bagian atas. Maksimumnya sebagai batasan pantau overnya satu minggu ke depan untuk level bawah support 3 dan 4 saya skip dulu, tetapi saya fokusnya adalah di antara history low di minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten pertama monthly 2783 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, ini yang akan menjadi next targetnya. Kemudian untuk planning saya lebih prepare mungkin persiapan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu ya, memanfaatkan potensi terjadinya koreksi, tetapi saya akan pantau terlebih dahulu antara 2885, 2887 ini nanti terkonfirmasi tutup di atas level area tersebut atau tidak. Kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, secara otomatis planning sell saya akan tercancel. Kalau tidak mampu, kemungkinan ada dua level area yang bisa aja ini nanti dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell. Usahakan sedekat mungkin di antara dua zona 2867 sampai dengan di bawahnya 2885 untuk menekan risiko yang lebih minim. Tentunya untuk referensi sell ini akan bisa digunakan setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid ya, cek ataupun sesuaikan juga dengan planning analisa masing-masing. Kalau misalkan saya gambar kurang lebih, kita lihatin dulu dari segi time frame 4-nya, kurang lebihnya akan saya pantau dulu antara dua level area di sini, mana yang valid nanti. Ini untuk planning sell-nya fleksibel sih. Kalau misalkan saya gambar untuk planning sell ya, kurang lebihnya ini sementara, bisa aja nanti planning sell itu akan langsung ada di bawahnya 2867 kurang lebih di sini, atau tidak menutup kemungkinan di bawahnya 2885 ya, kurang lebih ya cari sendirilah di area blok biru di sini mana konfirmasi pembalikan arah yang valid, nanti silahkan cek sendiri ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan harga tidak mau kedorong masuk ke zona yang saya blok biru di sini ya, tidak menutup kemungkinan planning sell akan ada sedikit di bawahnya 2867 ya, mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Cuman untuk stop loss-nya ini lumayan lebar ya, karena untuk volatility ini juga besar banget dan cepat banget. Jadi untuk jarak stop loss-nya saya lebih prepare ya, ini khusus untuk swing. Kalau misalkan dapat harga kurang lebihnya di bawahnya
2867. Pertanyaannya kalau misalkan naruh stop loss agak sedikit mepet di sini, ruang gerak sekitar 150 pipan kurang lebih, pertanyaannya adalah berani atau tidak, tetapi risikonya di atas 60% bisa aja kesabet. Kalau misalkan digeser ke atas, tentunya risiko ini lebih besar, 300 pip. Jadi pikirin baik-baik ya untuk pertimbangan resikonya. Kalau misalkan saya taruh di sini, 60% ini rawan, 150 pip kurang lebihnya, tetapi harus berada di atasnya 2880, atau kalau lebih aman lagi kurang lebih di atasnya 2893, tetapi ruang geraknya ini sekitar 300-an pip ya, mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Tetapi misalkan dapat harga kurang lebih di zona yang saya blok biru di sini ya, tentunya risiko lebih kecil ya, nanti sesuaikan juga lah untuk stop lossnya dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Ini sementara saya gambar dua terlebih dahulu untuk planning sell-nya. Terus terang, yang pertama ini kalau misalkan stop loss 150 pip, terus terang saya masih ragu, kemungkinan ada potensi 60% kemungkinan akan kesabet. Tetapi kalau misalkan dapat harganya di atas level area 2867 atau kurang lebih lah di zona yang saya blok biru di sini ya, untuk menekan risiko yang lebih minim, tentunya sih ini lebih ideal. Jarak untuk stop lossnya kurang lebih sekitar 225 pip lah, ini kurang lebih sebagai jarak stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare nargetin yang pertama kurang lebihnya 375 pip yang berada di zona tengah atau sebagai pivot 2829, ini referensi yang pertama ya. Kemudian referensi yang kedua fleksibel, bisa taruh di batas bawah pivot atau pentokin di support pertama weekly, mana yang valid nanti kita juga lihat perjalanan market untuk minggu depan ya. Jadi untuk TP2 maksimum sementara meskipun masih peluangnya minim, belum tentu akan dicapai, tetapi saya lebih prepare TP1 pivot, TP maksimum berada di 2791. Nanti kita akan geser ya kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di antara pivotnya di sini dan sudah ada konfirmasi bergerak ke atas ya, tentunya stop loss majukan dan bisa aja nanti di antara level ini take over, cari ancang-ancang setup buy, itu juga bisa terjadi khusus untuk day trade-nya. Kemudian referensi yang kedua masih tetap nanti kita tinggal tunggu aja lah kurang lebih harga mau atau tidak bergerak ke atas. Kalau misalkan mau ya ini risiko lebih minim, dan untuk jaraknya ini statusnya sama, TP pertamanya di zona tengah atau sebagai pivot 460-an pip kurang lebih, TP maksimum ruang gerak sekitar 800-an pip, sedikit berada di atasnya support pertama weekly ya. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Jadi kesimpulannya untuk gold 1 minggu ke depan, dikarenakan harga ini berada di pucuk, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, memanfaatkan koreksinya sebelum cari ancang-ancang setup buy kembali. Sebagai level kunci, harga daily close atau minimal H4 tidak boleh tutup di atasnya 2887. Kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, secara otomatis planning sell 2 yang ada di sini akan tercancel. Dan untuk zona pantau atas, kurang lebihnya pantau di 2922 sampai dengan 2947 maksimum sementara 1 minggu ini. Kemudian pivot 2829 dan 2814 ini hati-hati. Support pertama 2791 dan batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan maksimum 2741 sampai dengan 2733 terlebih dahulu ya. Planning untuk saya pribadi adalah persiapan cari ancang-ancang setup sell, memanfaatkan koreksi sebelum cari ancang-ancang setup buy. Kalau untuk level area SRP silahkan monggo kalau mau dicatat ya, tidak menutup kemungkinan nanti day trade-nya bisa aja ada planning buy, itu juga bisa terjadi ya, tetapi khusus swing-nya saya lebih prepare persiapan sell terlebih dahulu. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin dari segi time frame 4 ya, harga ini kenaikannya kemarin di 99.200 kurang lebih ya, sama sekali body candle-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut. Hati-hati arah bawah untuk minggu ini ya, waspadai aja. Dan untuk perjalanannya sebenarnya ini sideways, tetapi harga ini masih ketahan di zona demand kembali ya, masih menguji level area garis hitam yang berada di 96.000 lah untuk saat ini. Kalau misalkan dibulatkan ya, dikarenakan untuk level area SRP ini sudah selesai, jadi masuk ke time frame weekly terlebih dahulu ya. Ini saya tarik untuk perjalanan minggu ini ya, ini belum close untuk minggu ini, masih running terus, tetapi sudah bisa ditarik untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Sebagai batasan pantau over, resisten 3 dan 4, 111.800 sampai dengan 114.600. Resisten 2, kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, kurang lebihnya 106.300, perhatikan
di kirinya, di sini juga ada banyak sekali reaksi ketika menyentuh level area tersebut. Kemudian resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya, zona blok biru ini yang akan menjadi antisipasi target terdekatnya kalau misalkan ada kenaikan 100.700-an sampai dengan 102.600. Posisi harga saat ini itu berada di zona tengah atau sebagai pivotnya antara zona blok abu-abu, batas bawah 95.600-an, atas 98.400-an, pivot 97.000. Jadi zona ini adalah zona gambling ya, baik buy ataupun sell, hati-hati. Ini bisa aja kayak kemarin spike atas bawah dengan cepat, itu juga bisa terjadi. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, kunci penurunan terdekat kalau misalkan kurang lebihnya ya, harga sudah mampu terkonfirmasi H4 mampu tutup di bawahnya 95.600-an, baru ada potensi arah support sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya 93.300 sampai dengan 91.500. Tetapi kalau misalkan gagal, bisa aja ini nanti kembali ke atas atau sideways ya, dari segi time frame kecilnya antara dua level area 98.400-an atau pembulatan 98.500 psikopress levelnya dan 95.600-an kurang lebih. Kemudian Bitcoin, kalau dari segi weekly-nya ya, kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, hati-hati antara zona yang saya blok merah di sini ya, batas atasnya sementara adalah biru, batas bawah adalah blok merah. Bitcoin tidak akan ada tren dari segi weekly-nya selama masih ketrap di antara dua level area zona blok biru di sini dan bagian bawah adalah di blok merah yang ada di sini ya. Tidak menutup kemungkinan juga dia bergerak ke bawah, kepental di support, naik lagi ke atas, kepental lagi di resisten, dan bergerak seperti ini untuk satu minggu ke depan. Itu juga bisa terjadi ya. Cuman untuk batasan pantau over satu minggu ke depan ini, hati-hati support 2 87.800 ini, hati-hati. Kalau dia mampu break low di minggu yang sebelumnya 91.500-an, tidak menutup kemungkinan dia akan menuju 87.800. Ini yang akan menjadi antisipasi kalau misalkan ada penurunan sebelum Bitcoin naik lebih tinggi. Kalau kita lihatin dari weekly-nya, sebenarnya untuk Bitcoin ini sideways. Jadi batas bawahnya sideways itu kurang lebihnya low terdekatnya 89.000, SRP-nya berada di 87.800 ya, kurang lebih di sinilah untuk sideways dari segi time frame besarnya ya, atau zona yang saya blok orange di sinilah, ini batas bawah sideways dari segi time frame besarnya. Kemudian bagian atas kurang lebihnya antara resisten sampai dengan high terdekat ya, atau blok orange di sinilah. Ini khusus untuk weekly potensi sideways dari segi jangka panjang time frame besar ya. Tapi kalau time frame H4-nya memang ada potensi sideways blok biru dan blok merah. Untuk level area SRP silahkan dicatat sendiri. Kemungkinan kalau dia terkonfirmasi bergerak di bawahnya 95.600, ini kalau mau dimanfaatkan cari ancang-ancang setup sell, targetnya nggak bisa jauh-jauh 93.000 sampai dengan 91.500 sebelum persiapan cari ancang-ancang setup buy kalau ada konfirmasi di antara dua level area yang ada di sini ya. Dan targetnya misalkan memanfaatkan potensi sideways-nya, maksimum jangan jauh-jauh di antara dua level area 100.700 sampai dengan 102.600 pembulatan. Jadi kalau mau dicatat ya, ini level area SRP ya, nanti silahkan cek sendiri. Biasanya ada pentalan-pentalan di level area tersebut untuk memanfaatkan day trade-nya ya. Kalau mau buy ataupun sell silahkan cek sendiri di kisaran level area SRP yang ada di sini dan sesuaikan juga dengan analisa masing-masing ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.